Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan identitas nasional. Materi terkait dengan identitas nasional merupakan materi yang kedua di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Nah, apa yang Anda tahu dari negara Barat? Negara Barat tergambar masyarakatnya yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Nah, contohnya di Jepang, masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Nah, orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramah tamahan dan kekayaan budaya kita. Keramah tamahan masyarakat Indonesia dan kekayaan budaya kita merupakan ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Jadi, apabila ada warga negara asing yang masuk ke negara kita, maka biasanya mereka akan terkesan dengan tradisi kita, seperti itu. Selanjutnya adalah menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri dan keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti sifat kebangsaan. Nah, identitas nasional yaitu jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 35, yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Di dalam pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Untuk selanjutnya adalah menanya alasan mengapa diperlukan suatu identitas nasional. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Nah, untuk bangsa Indonesia diperlukan identitas nasional karena dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia dapat dikenal oleh bangsa lain. Kemudian, bangsa Indonesia dapat menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah saling mencukupi kebutuhan atau kepentingan nasional berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, dengan adanya identitas nasional, ini sangat penting bagi kewibawaan suatu negara. Dalam hal ini adalah penting untuk bangsa Indonesia. Dengan adanya identitas nasional itu, maka akan tumbuh saling hormat menghormati, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Kemudian, apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Nah, jika identitas itu hilang atau identitas nasional itu hilang, ya sudah, jawabannya adalah kebalikannya yang pertanyaan yang satunya. Jadi, apabila identitas nasional itu hilang, maka negara atau bangsa Indonesia tidak dapat dikenal oleh negara yang lain. Kemudian, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara akan terganggu. Kemudian, selanjutnya adalah tidak memiliki wibawa di mata negara yang lain.
Selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Nah, identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Nah, dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Ini adalah dari segi historis. Kemudian, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Kemudian, secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Nah, sedangkan identitas sekunder itu terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Hakikat identitas nasional adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya, di dalam aturan perundang-undangan atau moral yang secara normatif diterapkan di dalam bermasyarakat atau berinteraksi, baik itu di dalam tataran nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya adalah membangun argumen terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Hal ini tercermin dari yang pertama, lunturnya nilai dalam praktik kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi acuan rasa nasionalisme atau paham cinta tanah air. Yang ketiga, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada lambang bangsa sendiri. Yang keempat, menyukai simbol asing daripada simbol negara sendiri. Ini merupakan tantangan dari identitas nasional di negara kita. Nah, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebetulnya esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia adalah agar individu dapat mengenal atau dikenal oleh individu manusia lainnya
sehingga manusia perlu memiliki ciri atau identitas. Nah, apabila suatu bangsa yang di dalamnya adalah ada manusia atau masyarakat, dia memiliki ciri khas, nah maka dia akan dikenal oleh manusia yang lain atau orang lain, sehingga manusia tersebut atau orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa itu juga akan memiliki wibawa seperti itu. Sama dengan tujuan dari adanya identitas nasional. Yang pertama, dikenal oleh orang lain atau dikenal oleh bangsa lain, memiliki kewibawaan dan membuat kerjasama menjadi lebih enak, lebih nyaman, saling membutuhkan, seperti itu. Keberadaan identitas nasional dalam era globalisasi. Nah, keberadaan identitas nasional dalam era globalisasi adalah bahwa budaya asing sangat mudah masuk ke Indonesia, sehingga budaya nasional akan semakin terkikis, sehingga perlu untuk mempertahankan identitas nasional. Caranya gimana? Yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. Contohnya menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri, menghargai perjuangan para pahlawan, berprestasi dalam segala bidang, sehingga akan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan rela berkorban. Kemudian dalam hal pendidikan, misalnya berprestasi dengan membawa nama bangsa kita untuk berkompetisi dengan bangsa yang lain atau negara lain. Selanjutnya adalah dengan pelestarian budaya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana cara kita untuk mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia. Baik, sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.